Tes 1 2 3. Alright guys, good night, good night. Ya, kembali lagi bersama CV di sini ya. Ini aku benar-benar lagi packing karena besok aku berangkat ke Bali untuk Coinvest dan rame banget, benar-benar rame. Aku lagi sibuk banget ya. Tiba-tiba tang tong notif dari semua grup ya. Dan banyak yang bilang liquid. Aku nggak tahu mereka ngeliquidin apa gitu ya. Nah, tapi kita lihat dulu lah karena menurut aku ini juga udah mulai nggak sehat ya. Nah, jadi kalau CV udah mulai bersabda nih, kalian harus dengar ya guys ya. Oke, jadi sorry banget ya. Nah, kita nonton dulu videonya cuplikan yang berikut ini si dukun bocil dukun ini. Kita lihat bahwa dia ini ngebayar week yang ini guys ya. Week yang ini dia bayar gitu, oke. Nah, jadi selanjutnya apa yang akan terjadi ya, kita akan coba tarik Fibo. Kita mau lihat level correctionnya aja dan ini kayaknya kita pakai 4 jam aja. Jadi kita tarik swing low-nya di sini dan kita tarik swing high-nya. Kita udah tahu ya swing high-nya tadi all time high itu. Nah, jadi kalau misalkan pun dia turun, penurunan itu akan kemungkinan terjadi ya di sekitar angka-angka Fibo ini baik di 118 dan maksimal kemungkinan akan di 114 karena di sini ada sekalian support juga. Nah, amit-amit worst case-nya dia turun ke 114. Apa yang akan terjadi? Apakah dia bisa new all time high lagi? Harusnya dia bisa membentuk satu kali all time high lagi karena dia akan membentuk double bear div. Ingat, karena dia akan membentuk double bear div dan baru saja ya kita lihat di situ 118 dan maksimal 114. Gokil. Ini cuman pakai Fibo ya dan ini gambarnya live depan kalian. Jadi jangan banyak bacot kalau kalian bilang walah itu digambar duluan bla bla bla. Oh sorry enggak bos. Kita real aja. Kita gambar depan mata kalian. Kita tariknya depan mata kalian ya kan? Nah, jadi jujur guys, di sini aku jelasin kenapa marketnya ini aneh ya dan terbantingnya cukup parah ya. Nah, salah satunya adalah ini ya, PPI ya. Dan ini sangat-sangat tidak masuk akal ya. Diprediksikan naik 0,0 ke 0,2 dan aktualnya 0,9. Ini datanya dari mana? Gitu. Dari mana bisa dapat 0,9? Ini benar-benar aneh ya PPI ya. Nah, bagi yang nggak tahu PPI itu apa ya dan apa sih dampaknya sama market? Nah, ini kebetulan ada yang SS. Jadi PPI naik itu adalah producer price index. Jadi PPI itu mengatur ekonomi, mengukur perubahan harga yang diterima produsen. Jadi intinya misalnya contoh nih, kalian ke pasar hari ini, kalian lihat nih hari ini harga barang itu naik atau turun ya. Kalau yang kemarin dia itu turun bulan lalu ya. Mana yang bulan lalu? Waduh. Mana sih bulan lalu turun? Sorry. Itu di sini. Nah, di sini bulan lalu turun, diprediksikan harga barang itu cuma naik 0,2%. Contoh, harga sabun, nggak usah sabun, air mineral misalnya 3.000 yang bulan lalu. Diprediksikan cuma naik 0,2%-nya. Jadi 3.100 misalnya, tiba-tiba naik sampai 4.000 gitu. Itu nggak masuk akal gitu guys ya. Nah, jadi itulah menyebabkan market ini bearish dan dolar diprediksikan menguat. Terus ini ada initial jobless claim atau jobless atau gembel yang orang nggak punya kerjaan ya. Ini data gembel kita sebut ya. Ini dari bulan lalu 227 diprediksikan turun sampai 225 dan ternyata 224. Ya sebenarnya sama aja ya. Kalau dari ini cuman data yang nggak kebaca itu PPI ini gila sih. Barang di Amerika itu naik 0,9% guys ya. Nah terus di sini juga data gembel itu turunnya jauh. Yang artinya semakin dikit orang yang gembel maka ekonomi negara tersebut dibilang semakin maju ya. Beda sama Indonesia ya, ekonomi makin bobrok tapi sok-sok dibilang bagus sama pemerintah gitu ya. Nah jadi sebenarnya udah juga ini masih ada kalian lihat jam 1 ya. Yang pasti udah cuan pakai SL Plus dan boleh TP 50%. 50% di TP pakai SL Plus aman gitu ya. Jadi hari ini nggak ada sinyal baru. Terus aku dibilang BNB jangan terjun dulu dong gitu kan. Nah gak hit target gitu. Tadi udah kita gambar semua lah ya. Nah terus pertanyaan selanjutnya apa yang akan terjadi? Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu untuk data liquidation. Apakah data liquidnya ini udah banyak terhabisin ya? Wah gila guys. Wow. Waduh kacau. Ini bawahnya udah sikat semua ya. Nah ternyata dia terjadi tadi tuh mau ngejar 120 terus 120 119. Ini masih ada dikit lagi ya di 117.7. Jadi ada potensi turun lagi ke 117.7. Nah, tadi sampai berapa tuh kalau kita perhatikan? Tadi itu sampai di 117.5. Nah, masih ada di bawah tuh. Nah, kalau udah kayak gini ya, apakah bear div-nya beneran ya? Dan ini sebenarnya bear div-nya berlapis-lapis sih. Kalau kalian lihat ya, 4 jam udah bear div, daily juga bear div. Waduh, kacau mae. Ya.
ini daily bear div, kemudian 4 jamnya juga bear div ya. Ini ya, chartnya naik tapi RSI-nya menurun ya. Ini udah jelas banget ya. Nah, jadi aku tadi nggak ngelihat 4 jam ternyata bear div juga, dan yes, dua-duanya bear div ya. Sama ya. Sama ya. Chart naik tapi volume menurun. Daily juga sama. Chartnya naik ya, sampai sini menaik tapi volumenya menurun kayak gitu ya. Nah, jadi ya all time high hari ini tuh sebenarnya untuk kebanting dan jujur cukup pedas ya. Dari ATH terbanting sampai ke bawah gitu ya, karena ini udah preparation untuk take profit dan penurunan sampai dengan 5%-an. Ini cukup gede ya menurut aku pribadi ya. Ini cukup gede banget penurunannya. Nah, jadi langsung seketika market berubah menjadi banjir darah. Nah, selanjutnya kemana bang? Selanjutnya kemana bang? Mohon arahannya bang. Selanjutnya kemana bang? Selanjutnya kemana bang? Oke, kita gambar lagi ya. Nah, karena gambar kita ini menggunakan time frame yang daily, jadi kita tarik swing low-nya tadi di sini ya. Ini persis dengan yang kita gambar tadi pagi. Nah, jadi dia udah terpantau ya, ngebreak 118. Jadi benar-benar ada potensi untuk ke 114 ya. Nah, jadi pertanyaannya, bisa nggak high lagi? Ya tergantung ini ya. Jadi konfirmasinya tetap tunggu di sini. Ya, tunggu konfirmasi di sini. Ya udah ya. Jadi tetap area tunggunya di 114.000 ya sampai dengan 112.000. Ini area tunggu konfirmasi guys. Karena dia ini sudah mulai terpantau mau ngebreak si Fibo 0,2 untuk korektifnya ya. Jadi ini agak sedikit berbahaya, terlebih untuk altcoin, karena tadi sebenarnya udah aku bombardir dan udah aku notice berkali-kali, cuman kayak nggak ada yang sadar. Ini syukurnya udah TP, ya kan? Kemudian BTC juga aku udah TP. Nah di sini aku udah bilang ya, BTC Fear and Greed 75/10. Ini dari sini aja harusnya kalian mikir, wah udah 75 udah greed parah ya. Kemudian Market and Fear and Greed Fear and Greed Index itu 68. Itu udah tinggi guys. Dekat 70 itu tinggi guys. Kemudian altcoin index. Ya meskipun altcoin indeksnya ini cuma 41. Tapi dari sini kita bisa membaca Fear and Greed 75 dan 68. Yang artinya ini market dalam kondisi yang sangat greed gitu ya. Nah terus kita lihat lagi untuk liquidation. Sorry bukan liquidation map. Liquidation aja. Jadi kita mau lihat berapa banyak orang terlikuidasi pada hari ini. Kita lihat ya. Sama-sama kita lihat liquidation. Oh udah. Ini hari ini terliquid itu kurang lebih longnya cuman 700 nggak sampai ya, 700 juta dolar. Masih banyak yang ini ya, yang waktu itu tanggal 1 Agustus itu 922 juta ya. Hari ini tuh nggak sebanyak yang waktu itu ya. Aku kira hari ini tuh bakal banyak yang liquid lagi. Ternyata mungkin lebih banyak yang udah take profit di sini. Kalian bisa lihat ya, datanya udah jelas banget, liquid long, liquid short udah jelas semua di sini. Nah, jadi di sini bisa menjadi penanda ya. Kalau misalnya habis banyak yang gede-gede kayak gini, liquidity itu akan running low. Kenapa? Karena orang tuh udah pada liquid ya. Habis itu liquid lagi gede-gedean ini maka akan running low. Ya, akan kecil-kecil nih batang-batang volumenya. Kenapa? Karena duit orang udah liquid. Tiba-tiba nih udah mulai gede lagi ya, kemudian low ya. Nah, ini mulai banyak yang gede nih daerah-daerah sini, jadi harus hati-hati ya. Nah, jadi pertanyaannya kita tunggu di sini, oke? Kira-kira kayak gitu. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih untuk video ini. See you next video. Bye-bye.